After 40 years of service to Australian football and obviously the great memories of playing but also coaching in those historical moments over the last 6 years, it's with sadness that I do resign, but I truly believe it's the best decision for the players and the organisation and the nation. I go today from being the Socceroos coach to the Socceroos ex-coach, and now I'm number one fan. Drama besar di sepak bola Australia. Graham Arnold mundur dari posisi pelatih timnas Australia pasca kekecewaan melawan Indonesia. Kekhawatiran besar, Cina meragukan kemampuan mengalahkan timnas Indonesia. Ini alasannya. Shin Tae-yong ungkap 3 penyerang mematikan untuk laga krusial timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Drama besar di sepak bola Australia. Graham Arnold mundur dari posisi pelatih timnas Australia pasca kekecewaan melawan Indonesia. Dalam sebuah pengumuman yang mengejutkan, Graham Arnold, pelatih timnas Australia, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah timnya gagal meraih kemenangan dalam pertandingan melawan timnas Indonesia. Pertandingan tersebut merupakan laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berlangsung pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Pertandingan itu berakhir dengan hasil imbang 0-0 yang membuat Arnold kecewa mengingat timnya diharapkan dapat menang dengan mudah. Kegagalan ini bukan yang pertama bagi Arnold karena sebelumnya Australia juga mengalami kekalahan 0-1 dari Bahrain dalam laga perdana grup yang dihelat pada 5 September 2024 di Stadion Robina. Setelah hasil imbang melawan Indonesia, Arnold memutuskan untuk mundur 10 hari kemudian, sebuah langkah yang menandai berakhirnya era kepemimpinannya yang telah berlangsung sejak 2018. Dalam sebuah pernyataan, CEO Football Australia James Johnson menyatakan bahwa kepergian Arnold mengakhiri periode penting dalam sejarah sepak bola Australia. Johnson mengapresiasi kontribusi Arnold selama ini, menyebut bahwa di bawah kepemimpinannya, timnas Australia telah mencapai berbagai tonggak sejarah yang membawa sepak bola negara ini ke tingkat yang lebih tinggi di panggung internasional. Johnson juga menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati keputusan Arnold meskipun ini menjadi kehilangan besar bagi dunia sepak bola Australia. Kami akan segera menunjuk pelatih kepala baru untuk memastikan kesinambungan dan stabilitas tim, terutama dengan jadwal pertandingan yang semakin dekat, tambahnya. Australia dijadwalkan bertanding melawan Cina dan Jepang pada 10 dan 15 Oktober 2024. Johnson berkomitmen untuk mencari pengganti Arnold secepat mungkin meski belum ada kandidat konkret yang muncul. Fokus kami sekarang adalah menemukan pelatih yang tepat untuk membangun kembali fondasi tim setelah ditinggal Graham Arnold. Pelatih baru ini harus mampu memulihkan kepercayaan diri para pemain dan membawa tim menuju kemajuan, jelasnya. Dengan perubahan mendadak ini, banyak yang bertanya-tanya tentang siapa sosok yang akan menggantikan Arnold dan bagaimana arah baru yang akan diambil oleh timnas Australia. Apakah ini akan menjadi momen pembalikan nasib bagi sepak bola Australia atau justru menambah tantangan baru? Hanya waktu yang akan menjawab. Kekhawatiran besar, Cina meragukan kemampuan mengalahkan timnas Indonesia. Ini alasannya. Media asal Cina baru-baru ini mengungkapkan rasa pesimisnya terkait kemampuan timnas mereka untuk mengalahkan timnas Indonesia dalam pertandingan yang dijadwalkan pada 15 Oktober 2024. Pertandingan ini akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium dalam rangka matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga penting ini, kedua tim datang dengan kondisi yang sangat berbeda. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong mengejutkan banyak pihak dengan hasil imbang yang diperoleh melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, masing-masing dengan skor 1-1 dan 0-0. Hasil ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam performa timnas Indonesia. Di sisi lain, situasi timnas Cina lebih memprihatinkan.
Setelah mengalami 2 kekalahan berturut-turut, performa mereka sedang dalam sorotan. Mereka menderita kekalahan telak 0-7 dari Jepang pada laga pertama dan kembali kalah 1-2 saat menjamu Arab Saudi. Meskipun catatan negatif ini seharusnya menjadi alarm bagi tim, hal ini tidak serta-merta membuat media Cina NetEase optimis mengenai hasil pertandingan melawan Indonesia. NetEase menganggap bahwa timnas Indonesia semakin kuat terutama setelah proses naturalisasi 2 pemain Lianur Ejders dan Mas Hilgers yang baru-baru ini disetujui oleh DPR RI. Kedua pemain ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia bulan depan. Dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, Indonesia diharapkan semakin memperkuat kekuatannya. Timnas Cina akan sulit meraih kemenangan melawan Indonesia dalam kondisi seperti ini, tulis NetEase. Lebih lanjut, performa Cina di bawah kepemimpinan pelatih Branko Ivankovic memang sedang menjadi bahan perbincangan. Salah satu jurnalis Cina, Cheng Hua, bahkan memprediksi bahwa timnya bisa saja menghadapi kekalahan besar seperti yang dialami sebelumnya melawan Jepang. Cina akan menghadapi Australia pada 10 Oktober sebelum bertanding melawan timnas Indonesia. Ini menakutkan. Saya sangat ragu jika pelatih Ivankovic terus memimpin tim. Kemungkinan besar kita akan kalah 0-7 lagi, ucap Cheng Hua. Dengan tekanan yang ada baik dari hasil buruk yang didapat maupun tantangan yang dihadapi, masa depan timnas Cina tampak tidak pasti. Pertandingan melawan timnas Indonesia pun akan menjadi ujian besar bagi mereka. Apakah timnas Cina dapat bangkit dan mengejutkan para penggemar ataukah Indonesia akan melanjutkan tren positifnya? Shin Tae-yong ungkap 3 penyerang mematikan untuk laga krusial timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menemukan 3 penyerang yang sangat menjanjikan dan siap diturunkan dalam 2 laga penting melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024, yang merupakan bagian dari matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiga penyerang tersebut adalah Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya, Hoki Caraka dari PSS Sleman, dan Ramadan Sananta dari Persis Solo. Meskipun ketiga pemain ini secara rutin dipanggil untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia, kesempatan untuk tampil secara reguler belum sepenuhnya diberikan oleh Shin Tae-yong. Malik Rizaldi misalnya sempat dipanggil untuk FIFA Matchday pada Juni 2024 tetapi harus menerima kenyataan duduk di bangku cadangan saat timnas Indonesia bertanding melawan Irak dan Filipina. Nasib serupa juga dialami Hoki Caraka yang tidak diturunkan saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia bulan ini. Sementara itu, Ramadan Sananta mengalami situasi yang lebih menyedihkan. Meskipun ia terdaftar dalam 26 pemain yang dipanggil untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia, ia tidak diberi kesempatan untuk duduk di bangku cadangan. Bersama dengan Dimas Derajat dan Adi Satrio, penyerang dari Persis Solo ini hanya bisa menyaksikan pertandingan dari tribun stadion. Namun baru-baru ini ketiganya menunjukkan performa yang sangat menjanjikan sehingga mereka layak dipertimbangkan untuk tampil di laga mendatang. Malik Rizaldi baru saja mencetak semua gol dalam kemenangan 2-1 Persebaya Surabaya atas Persis Solo di pekan kelima Liga 1 2024-2025 yang menjadi penampilan pertama penuh 90 menitnya setelah sebelumnya mengalami cedera betis dan absen di 3 pertandingan awal Liga 1. Hoki Caraka juga menunjukkan taringnya dengan mencetak 2 gol saat PSS Sleman mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 di pekan ke-6 Liga 1. Sedangkan Ramadan Sananta telah membuka rekening golnya ketika Persis Solo menang 4-0 atas Madura United. Mengingat Rafael Struijk belum juga mencetak gol untuk timnas Indonesia, tidak ada salahnya bagi Shin Tae-yong untuk mengandalkan salah satu dari ketiga penyerang tersebut. Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain untuk laga melawan Bahrain dan Cina dan ada kemungkinan besar nama-nama penyerang ini akan disertakan dalam skuad. Dengan performa mereka yang terus meningkat, banyak yang berharap ketiga penyerang ini bisa memberikan dampak signifikan bagi timnas Indonesia dalam usaha meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia. Akankah mereka mampu tampil gemilang dan membawa timnas Indonesia meraih kemenangan?